Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang CAS Tools. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Arja Alfendi. Perkenalkan, nama saya Naila Syabila. Perkenalkan, nama saya Zarika Fitri. Kenalkan, nama saya Denny Satriadi. Perkenalkan, nama saya Dava Akila. Saya Nira Padmasari. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang Violet UML. Violet ini merupakan salah satu CAS tool atau Computer Aided Software Engineering Tool. Singkatnya, ini adalah software yang dirancang untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak, khususnya dalam membuat diagram UML. Violet UML memiliki perbedaan dengan CAS tools lainnya karena lebih sederhana, ringan, gratis, dan open source sehingga banyak digunakan dalam pembelajaran atau pembuatan diagram skala kecil. Kelebihan dari Violet cukup menarik. Pertama, mudah digunakan karena tampilannya sederhana. Kedua, ringan dan portable karena bisa dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, atau macOS sebab berbasis Java. Tiga, software ini gratis dan open source, jadi kita tidak perlu membayar lisensi. Dan terakhir, meskipun sederhana, Violet tetap mendukung beberapa diagram UML utama yang cukup untuk kebutuhan analisis dasar. Namun, tentu saja ada juga kekurangannya. Pertama, fiturnya terbatas, tidak selengkap CAS tool profesional seperti Star UML atau Visual Paradi. Kedua, kurang mendukung kerja tim karena belum ada fitur kolaborasi online atau integrasi dengan Git. Ketiga, perkembangannya lambat, jadi update jarang dilakukan. Dan terakhir, tidak ada validasi otomatis sehingga kalau ada kesalahan standar UML, pengguna harus mengecek secara manual. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang Visual Paradi. Visual Paradi merupakan sebuah software pemodelan visual yang bisa digunakan untuk membuat berbagai jenis diagram. Bukan hanya UML, Unified Modeling Language, tapi juga BPMN, Business Process Model Annotation, YRD, sampai diagram arsitektur sistem. Karena kelengkapan fiturnya, alat ini sering dipakai dalam rekayasa perangkat lunak, analisis bisnis, maupun manajemen proyek, mulai dari tahap perencanaan, desain, sampai dokumentasi. Kalau dibandingkan dengan alat UML lain, perbedaannya ada pada fitur round-trip engineering. Jadi, selain bisa menghasilkan kode dari diagram UML, Visual Paradi juga bisa membuat diagram UML dari source code yang sudah ada. Bahkan kalau ada perubahan di kode, itu bisa langsung disinkronkan kembali ke diagram, begitu juga sebaliknya. Untuk kelebihannya, Visual Paradi ini gratis, cocok untuk mahasiswa, dosen, atau siapapun yang sedang belajar di UML. Lalu cukup ringan digunakan untuk membuat diagram dasar dan antarmukanya ramah bagi pemula. Tapi ada juga beberapa kekurangannya. Fitur yang disediakan masih terbatas, misalnya belum ada BPMN, Requirement Management, maupun kolaborasi tim. Selain itu, tidak cocok untuk proyek bisnis berskala besar dan hasilnya hanya bisa diekspor ke gambar tanpa adanya laporan otomatis. Sebagai contoh penggunaan, Visual Paradi bisa dipakai untuk membuat beragam diagram. Misalnya, yang pertama itu ada use case diagram untuk menggambarkan interaksi aktor dengan sistem. Lalu ada class diagram untuk mendesain struktur kelas dalam program. Lalu ada activity diagram untuk memodelkan alur kerja atau proses. Lalu ada sequence diagram untuk melihat komunikasi antar objek berdasarkan urutan waktu. Dan ada BPMN diagram untuk menggambarkan proses bisnis perusahaan. Dan juga ada IRD, Entity Relationship Diagram yang biasa digunakan untuk mendesain basis data. Oke, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan dari presentasi aplikasi Visual Paradi, yaitu aplikasi Microsoft Visio. Microsoft Visio adalah sebuah program aplikasi komputer yang sering digunakan untuk membuat diagram alir atau flowchart. Aplikasi ini menggunakan grafik vektor untuk membuat diagram-diagramnya. Adapun perbedaan dengan CAS tools lain, yaitu Visio fokus pada visual diagramming. Visio ini gampang dipakai untuk gambar alur atau struktur dan CAS tools lain. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Visio yaitu kelebihan yang pertama antarmuka simpel dan familiar, yang kedua banyak template siap pakai, yang ketiga integrasi dengan produk Microsoft seperti Word, Excel, Project, yang keempat cocok untuk dokumentasi cepat. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak mendukung otomatisasi pengkodean atau simulasi sistem. Yang kedua, kurang kuat untuk proyek rekayasa perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, lisensi berbayar dan cukup mahal.
Adapun contoh penggunaan Microsoft Visio, yang pertama flowchart, proses bisnis berisi alur kerja perusahaan, misal proses pembelian barang. Yang kedua, diagram jaringan, misalnya desain topologi jaringan komputer kantor. Yang ketiga, organization chart, berisi struktur organisasi perusahaan. Yang keempat, DVD atau IRD, berisi pemodelan sistem informasi dan basis data. Dan yang terakhir yaitu timeline dan Gantt chart, berisi perencanaan proyek. Dan akan dilanjutkan aplikasi diagram oleh Jude. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan aplikasi diagram UML, yaitu Jude atau Asta. Definisi Jude. Java and UML Developer Environment, sekarang dikenal sebagai Asta, adalah salah satu case tool yang populer, fokus utama untuk membuat diagram UML. Contohnya use case, class, square, activity. Jude juga sering dipakai di kampus untuk riset maupun pengembangan software skala kecil, menengah karena ringan dan mudah digunakan. Contoh perbedaan Jude atau Asta dengan aplikasi UML lainnya, yaitu Jude lebih ringan, fokus UML, user friendly, integrasi Java sederhana, lebih simpel dari yang lain, cocok untuk kuliah atau riset dan tugas ringan. Kelebihan dan kekurangan Jude. Yang pertama, kelebihan. 1. Antarmuka sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua, mendukung banyak diagram UML. Contohnya use case, class, dan square, dan lain-lain. Yang ketiga, integrasi dengan produk Microsoft Word dan Excel, dan project. Yang keempat, bisa ekspor ke berbagai format gambar dan PDF. Yang kelima, ringan dan tidak membutuhkan spesifikasi komputer tinggi. Contoh kekurangan Jude. Yang pertama, versi gratisnya fitur terbatas. Kedua, lanjutan hanya tersedia di versi berbayar. Yang ketiga, popularitas rendah dibandingkan tools besar seperti Visual Paradig atau Enterprise Architect. Dan di sini saya ingin mempresentasikan Visual Studio 2010. Visual Studio 2010 ini adalah IDE dari Microsoft yang digunakan untuk membangun aplikasi desktop, web, dan cloud. Dirilis pada tahun 2010, versi ini tersedia dalam beberapa edisi berbayar seperti Profesional, Premium, dan Ultimate. Dengan fitur yang disesuaikan untuk individu hingga perusahaan besar, IDE ini mendukung berbagai bahasa pemrograman dan penawaran alat pengembangan debug dan pengujian yang lengkap. Perbedaan Visual Studio dengan case tools yang lain yaitu Visual Studio ini berfokus ke pembuatan software, sedangkan case tools lainnya fokus ke simulasi dan analisis engineering. Jadi, keduanya dipakai untuk tujuan yang sangat berbeda. Kelebihan dan kekurangan Visual Studio 2010 ini, kelebihannya yang pertama mendukung banyak bahasa seperti C++, JavaScript, HTML, dan lainnya. 2. Mempermudah pekerjaan multitasking. Ketiga, menyedia saran otomatis saat mengetik kode. Kekurangan Visual Studio 2010 ini yang pertama ukuran instalasi besar, kedua kurang stabil di proyek besar, dan 3 tidak ekonomis untuk pelajar atau developer individu.
Baik, aplikasi selanjutnya yaitu Poseidon UML. Poseidon UML adalah sebuah software case yang dapat digunakan untuk membantu otomatisasi proses pembuatan perangkat lunak. Poseidon dibangun mula-mula berasal dari Argo UML versi 0,8 yang kemudian disempurnakan. Perbedaan Poseidon UML yaitu fokus utamanya di UML modeling. Case tools lain biasanya lebih lengkap, bisa langsung generate code, database design, sampai project management. Jadi, Poseidon lebih ringan dan fokus, sementara case tools lain lebih all-in-one. Adapun kelebihan dan kekurangan Poseidon UML. Kelebihan yang pertama yaitu cocok buat belajar maupun profesional. Yang kedua, support banyak jenis diagram UML. Yang ketiga, ada versi gratis. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, fitur terbatas di versi gratis. Yang kedua, tampak agak jadul dibanding tools modern. Yang ketiga, yaitu kurang integrasi dengan bahasa pemrograman yang terbaru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Tigris UML. Tigris UML adalah Argo UML, sebuah alat bantu case tools pemodelan UML yang berfokus pada pengembangan alat-alat rekayasa perangkat lunak kolaboratif secara sumber terbuka, dan Argo UML ini salah satu proyek utamanya. Perbedaan Argo UML atau Tigris UML ini lebih fokus pada pendidikan, riset, dan pemodelan UML dasar. Argo UML bersifat gratis dan open source, tapi fiturnya sederhana. UI-nya kurang modern dan tidak mendukung fitur lanjutan seperti tools profesional lainnya. Jadi, Argo UML cocok untuk belajar dan proyek kecil, bukan untuk penggunaan industri berat. Kelebihannya yang pertama mudah digunakan, kedua gratis dan open source, ketiga mendukung berbagai jenis diagram UML. Kekurangannya yang pertama fitur terbatas dibandingkan software komersil, kedua tampilan dan user interface kurang modern, ketiga tidak fleksibel software komersil yang bisa diintegrasi dengan IDE. Saya di sini akan menjelaskan Rational Rules. Rational Rules adalah sebuah alat bantu perancangan dan pengembangan perangkat lunak yang menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Awalnya dikembangkan oleh Rational Rules, kini menjadi bagian dari IBM. Aplikasi ini terintegrasi dengan Microsoft Visual Studio.NET dan Rational Application Developer. Rational Rules ini digunakan untuk melakukan pemodelan sistem secara visual sebelum pengembang merancang aplikasi berdasarkan model sistem tersebut. Untuk perbedaan Rational Rules, perbedaan aplikasi ini dengan aplikasi VML lain adalah fitur round-trip engineering-nya yang bagus. Aplikasi ini mampu menghasilkan kerangka kode dari model atau forward engineering dan merekayasa balik kode yang sudah ada menjadi UML atau reverse engineering. Kode tersebut adalah kode legasi yang hanya bisa digunakan pada versi bahasa pemrograman lama. Aplikasi ini juga mempunyai dukungan untuk Rational Unified Process atau RUP yang dimana walaupun bukan lagi framework yang digunakan untuk pengembangan software modern, proses ini bisa digunakan untuk mengembangkan software legacy yang masih relevan. Untuk kelebihannya, yaitu yang pertama adalah aplikasi ini menyediakan fitur yang sangat berguna untuk pemodelan visual seperti reverse engineering hingga code generation yang round trip engineering tadi. Yang kedua adalah Rational Rules dapat secara otomatis menghasilkan dokumentasi walaupun dokumentasi tersebut hanyalah dokumentasi sederhana dari model yang telah dibuat. Yang ketiga adalah perubahan yang dibuat pada satu bagian model akan secara otomatis terperbarui di seluruh diagram dan spesifikasi terkait. Dan yang terakhir adalah aplikasi ini dapat menandai kesalahan pemodelan yang mungkin terjadi. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama adalah aplikasi ini tidak dikembangkan lagi pada zaman ini, yaitu ketinggalan zaman aplikasinya. Yang kedua adalah aplikasi ini dikenal berat
pada waktunya dan membutuhkan sumber daya sistem yang cukup besar. Nah, hal ini bisa memperlambat jalur kerja, terutama pada proyek yang sangat besar ya. Yang ketiga adalah UI atau UX yang kurang cocok untuk dipakai pada saat ini, karena dia dipakai di versi OS lama, yaitu ketinggalan zaman. Dan yang terakhir adalah aplikasi ini sudah ketinggalan kompetisi karena banyak alat pemodelan UML lain yang lebih ringan, gratis, dan lebih terjangkau. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari aplikasi Umlet, perbedaan aplikasi Umlet dan dengan aplikasi lainnya, kekurangan dan kelebihan dari aplikasi ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Umlet. Umlet adalah suatu alat untuk memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain yang berisi sintak dalam memodelkan sistem secara visual. Juga merupakan satu kumpulan konvensi pemodelan yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sebuah sistem software yang terkait dengan objek. Unveiled Modeling Language atau UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma dan berorientasi objek. Perbedaan utama Umlet dengan aplikasi lainnya yaitu fokus pada kesederhanaan dan pembuatan diagram cepat, serta penggunaan input teks untuk memodifikasi diagram. Umlet juga bersifat open source, gratis, mudah digunakan oleh pemula, dan dapat membuat diagram urutan dan aktivitas dari teks biasa. Perbedaan dengan alat lain yang mungkin mengandalkan dialog pop-up atau fitur pemodelan yang lebih kompleks. Kelebihan aplikasi Umlet yaitu 1. Memiliki fitur yang berlebihan. 2. Cepat dan ringan. 3. Menghasilkan diagram yang bersih dan sederhana. Dan 4. Open source dan gratis. Kekurangan dari aplikasi ini yaitu 1. Kurang kolaboratif. 2. Ekspornya terbatas. 3. Fitur editing yang terbatas. Dan 4. Kurangnya validasi model. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.